sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai berwudu. Yang pertama, syurbuhu min fadli wadu'ihi, bukan wudu'ihi tapi wadu'ihi. Kalau wadu'ihi air wudu, kalau wudu'ihi perbuatannya berwudu. Jadi sunnah meminum sedikit saja dari bekas air wudunya. Nah, ini caranya wallahu alam, saya belum dapatkan di kitab fikih caranya. Nanti kalau ketemu pertemuan berikut saya beritahukan cara minumnya seperti apa. Tapi sunnah minum daripada sisa bekas air wudunya sedikit. Kemudian yang berikutnya waras izari bih, sunnah juga memercikkan air sedikit ke sarungnya. Sunnah, mungkin takut ada najis yang masih menempel, ya kita sudah percikkan, insya Allah itu bisa membantu menghilangkan keraguan. Makanya selesai cebok, selesai buang air kecil, Al-Imam Ghazali mengajarkan kalau masih ragu itu celana takut terkena najis, ambil air percikan celana dalamnya itu untuk menghilangkan was-was. Itu sunnah. Jadi sunnah selesai berwudu yang pertama meminum sedikit sisa air wudu. Yang kedua memercikan air, ini sekaligus satu, memercikan air ke sarungnya. Kemudian berikutnya sunnah setelah selesai berwudu ad-du'a, membaca doa. Membaca doa. Nah, di dalam kitab Al-Minahatus Saniyah Nabi ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib menghadap ke langit. Ada satu riwayat menghadap ke tanah waktu baca doa. Cuma yang diajarkan oleh para fuqaha membaca doa sambil menatap ke langit. Doa selesai berwudu. Apa doanya? Sunnahnya juga mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Ketika mau baca doanya menghadap ke kiblat, wajah menatap ke langit. Rafi'an yadayhi, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi bukan begini tapi tinggi sampai kelihatan dia punya ketek. Itu sunnah membaca doa sesudah berwudu seperti itu. Jadi menghadap ke kiblat, tangan mengangkat tinggi ke langit, kedua tangan sampai seakan-akan kelihatan dia punya ketiak. Baru baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ini sunnah. Selesai itu juga ditambah sunnahnya. Sudah selesai baca doa, daripada doa sesudah berwudu, sunnah juga membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca itu selesai doa berwudu, kemudian tangan diturunkan atau tangan sambil di atas juga bisa. Sambil membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali sampai selesai suratnya. Dan ditambah ayat kursi. Selesai itu ditambah ayat kursi. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini 1 kali 1 kali. Jadi surat Al-Qadar 3 kali, ayat kursi 1 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali. Kemudian sunnah berikutnya selesai daripada membaca Al-Quran. Ini kan Al-Quran. Maka sunnah berikutnya adalah melakukan sholat sunnah duha, sholat sunnah wudu, bukan duha, sholat sunnah wudu. Sampai kapan waktunya sholat daripada sholat sunnah wudu? Disebutkan oleh ulama, sebagian mengatakan kalau dia selesai berwudu, kemudian dia tidak sholat sunnah wudu, dia tunggu sekira-kira sholat 2 rakaat selesai,
maka kesunahan sholat wudunya selesai. Jadi artinya habis berwudu langsung cepat-cepat sholat untuk mendapatkan sholat sunnah wudu. Sebagian ulama mengatakan waktu daripada sholat sunnah wudu itu berakhir di saat air wudu itu sudah kering dari tubuhnya. Air wudu sudah kering dari tubuhnya, maka sudah selesai sholat sunnah wudu. Tapi kalau masih basah, masih bisa melakukan sholat sunnah wudu. Pertanyaannya, ada orang baru datang masjid, dia wudu, kan ada sunnah juga, sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana solusinya? Bisa digabung. Sholat sunnah seperti ini bisa digabung, sekali sholat dua niat. Niat sholat sunnah wudu dan sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid. Tambah qobliyah bagaimana? Boleh juga qobliyah. Yang pasti ini sholat-sholat sunnah yang seperti ini bisa dilakukan menggabungkan niat. Itu dia dapat fadilah pahala walaupun amalnya dia sedikit, tapi karena niatnya banyak maka Allah berikan pahala sesuai dengan niatnya. Namun kalau dia lakukan terpisah-pisah, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena makin banyak gerakan sholat, makin banyak rakaat sholat, maka makin banyak pahalanya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan rubba qalilin, ada kalanya amalan sedikit tapi katharathu niat, tapi sebab niat pahalanya menjadi banyak. Rubba kathir, ada kalanya amalannya banyak, qallalatsun niat, tapi niat bisa membuat pahalanya menjadi sedikit. Itu kata Al-Habib Abdullah Haddad rahimahullah. Yang dibaca ketika melakukan sholat sunnah wudu, yang dibaca rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya dibaca surat Al-Ikhlas, wa tadriju fihi gairiha. Terus lanjut sunnah-sunnah umum di dalam berwudu secara umum. Yang pertama, kalau memang memungkinkan menghadap kiblat. Nah ini alhamdulillah di sini persis menghadap kiblat. Jadi kita wudu kalau di alamin ini dapat sunnah menghadap kiblat, persis menghadap kiblat. Di tempat lain juga demikian. Al-julus, nah sunnahnya sebenarnya duduk. Ada tempat semacam tempat duduk, dia duduk. Tapi kalau tidak ada ya tidak masalah. Ini bicara sunnah umum. Al-julus, duduk. Yang ketiga, tarku nafdil ma, sunnah juga jangan memercik-mercikan air. Sudah begini, ini makruh. Meninggalkan itu sunnah, melakukan makruh. Jadi tarku nafdil ma, meninggalkan memercik-mercikan air. Biasa-biasa saja, jangan begitu. Kasihan yang lain basah di belakang. Ini diajarkan akhlak dalam ibadah, luar biasa. Wudu itu ibadah, tapi diajarkan akhlak juga, jangan sampai mengganggu yang lain. Dipercik-percikan begini, yang lain kena basahan air tersebut. Yang keempat, nah ini penting, al-iqtisad fil ma, ay adamul israf fis shab. Jangan los terlalu banyak. Air wudu itu sedikit saja cukup. Ada yang putar handphone berbunyi, dia sambil telepon lagi. Assalamualaikum, ya gimana mak kabarnya? Baik. Ini air berjalan terus. Ini makruh. Karena kenapa? Al-israf, mubazir, membuang-buang hal-hal yang sangat penting, itu air dibuang sia-sia. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang-orang yang boros itu saudara kandungnya syaitan, kata Allah Ta'ala. Termasuk dalam berwudu, secukupnya saja, tidak perlu los terlalu besar. Karena kalau kita menggunakan cara yang diajarkan
Di dalam kitab fikih itu sudah cukup sah untuk berwudu. Bahkan 1 gelas aqua juga bisa untuk dijadikan, 1 gelas dari air mineral bisa dijadikan untuk berwudu. Cukup. Gitu. Itu makruh. Jadi kalau los terlalu besar, membuang-buang air hukumnya makruh. Bahkan ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab, walaupun airnya banyak, misalnya dia wudu di lautan. Lautan kan banyak airnya, pakai air laut bisa. Tapi dia boros itu juga makruh. Padahal lautan itu airnya banyak jumlahnya. Boros di situ makruh. Bagaimana di sini? Yang bayar per bulan. Ya, itu dikatakan dalam kitab fikih. Air laut, air sungai kita gunakan berwudu boros lebih dari kebutuhan, hukumnya makruh. Ajib. Para fuqaha. Kemudian yang kelima, jadi kalau meninggalkan sunnah ini lawannya adalah makruh. Yang buat sunnah, meninggalkan sunnah makruh. Meninggalkan wajib haram. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, mubah. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, mubah. Kemudian yang kelima, alla yatakallama. Ini ketika berwudu jangan sambil ngobrol. Satu di samping. Gimana kabar? Baik, insyaallah, alhamdulillah. Ente tadi main bola tadi? Iya. Futsal. Kita tandang salah kaki, apa bangka itu? Kita tandangkan bola, batu itu kita lihat. Ini makruh. Sambil wudu ngobrol. Makanya Imam Ghazali, Imam Nawawi memasukkan doa di saat berwudu biar kita tidak tersibukkan dengan yang makruh dan dapat fadilah doa di dalam berwudu. Jadi makruh wudu sambil berbicara. Yang keenam, jadi sunnahnya wudu tanpa berbicara. Sunnahnya wudu tanpa berbicara. Yang keenam, wad'u ma yagtarifu minhu an yaminihi wa ma yasumu minhu an yasari. Yaitu dia mengambilnya air wudu tersebut dengan bagian kanan, tangan kanan. Jadi luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kan mengajarkan kepada kita kalau mau makan pakai tangan kanan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nabi juga mengajarkan kepada kita kalau mau cebok pakai tangan kiri. Saya dapat ilmu dari tabib. Ada kitab namanya Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Secara medis ada seorang tabib itu dokter lah. Dia mengatakan, kenapa Nabi SAW memerintahkan makan dengan tangan kanan selain ada larangan karena Nabi katakan cara makannya syaitan pakai tangan kiri. Terlepas daripada itu, ternyata ada juga hikmah yang besar secara ilmu kesehatan. Tangan kanan ini ada enzim khusus yang tidak dimiliki oleh tangan kiri. Sehingga makanan yang kita makan menggunakan tangan kanan, proses pembusukan makanan di dalam tubuh kita lebih cepat sehingga bisa dicerna oleh tubuh. Itu luar biasa. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah disusun oleh Abu Isa Muhammad At-Tirmidzi yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah di kota Termev di Uzbekistan. Beliau punya kitab tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, biasanya beliau kana yal'aku bi usbu'ihi, selalu menjilat-jilat jari-jari beliau. Dijilat, diisap. Kenapa? Ilmu medis modern saat ini mengatakan di jari-jari ini kalau kita habis makan dijilat, enzimnya makin banyak keluar.
dan dia akan membantu proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Makanya jelas Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah yang memberikan perintah. Kalau kalian mengaku cinta kepada saya, Allah, ikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang salah. Seluruhnya terbaik, the best of the best. Terbaik. Kenapa terbaik? Karena yang Nabi lakukan diatur dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tangan kiri disuruh cebok. Di tangan kiri ini ada semacam zat yang dia mematikan kuman dan bakteri di tangan kiri. Tidak dimiliki tangan kanan, hanya ada di tangan kiri. Bahasa modernnya apa itu? Antiseptik. Tangan kiri punya antiseptik. Luar biasa. Coba tanya dokter-dokter yang ahli. Mereka terheran-heran dengan ajaran, cara, pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia punya hikmah. Hikmahnya luar biasa. Makanya di sini sunnah pakai tangan kanan. Maka kumur-kumur jangan pakai dua tangan. Kumur-kumur berwudu jangan pakai dua tangan. Kenapa? Ini tangan buat cebok, masuk ke dalam mulut, kotor. Ada ulama sufi dalam kitabnya Kashful Gummah an Jamil Ummah. Kitab namanya Kashful Gummah an Jamil Ummah. Tebal kitab. Ini figi sufi. Figinya para sufi, disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengatakan orang yang memasukkan kotoran ke dalam mulutnya atau memasukkan najis ke dalam mulutnya kemudian tertelan, maka efeknya akan mematikan hati. Karena kotor. Makanya kumur-kumur ini ada yang hukumnya sunnah. Kumur-kumur ada yang hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Kumur-kumur hukumnya wajib dalam kondisi kalau di mulut ada najis. Kumur-kumurnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Karena punya efek secara konkret dan abstrak. Kalau secara konkret akan masuk kuman dan bakteri. Secara abstrak yang tidak terlihat akan mempengaruhi hati. Itu fikih tasawuf. Kashful Gummah an Jamil Ummah nama kitab. Kemudian juga sunnah al-muwalah, berkesinambung, bersambung wudunya, tidak ada spasi. Dari awal dia berwudu sampai akhir bersambung. Karena sebagian ulama mengatakan kalau satu anggota wudu, misalnya wajah, dia basahkan, dia cuci wajah, kemudian dia biarkan sampai kering, sebagian ulama mengatakan dia harus kembali dari awal karena sudah kering. Makanya sebagian mengatakan boleh dilanjutkan karena hukumnya mualah sunnah. Sebagian mengatakan kalau kering makruh. Makanya sunnah yang paling baik wudu itu tanpa ada spasi. Mulai sunnahnya dari tangan seterusnya sampai di kaki tanpa ada jeda. Makin banyak air yang mengalir di tubuh kita, maka makin banyak dosa-dosa yang menempel di tubuh kita terbawa dengan tetesan-tetesan air wudu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah juga an la yaltima wajhahu bil ma. Kalau wudu jangan ketika mencuci wajah jangan menampar wajah. Ada yang begini,
Di belakang pas lagi mengantuk, masuk air ke dalam mulut. Pelan-pelan saja, gak perlu ditampar-tampar. Coba dengan perlahan-lahan. Tidak perlu ditampar. Ditampar makruh. Itu namanya yaltim. Yaltim artinya dari kata latoma. Latoma yaltim artinya menampar. Sunnah yang berikutnya yang ke-9, yatawakkar rasyash. Fayajlisu fi mahalli la yanalu rasyash fi. Menghindari percikan air. Ini di WC atau di kamar mandi, jangan WC. WC tidak bisa. Kamar mandi. Kamar mandi boleh kita berwudu? Boleh. Asal dijaga hati-hati tempat najis itu, bekas kencing. Jangan sampai disiram, di situ ada kencing, percikannya mengenai kita, maka kena najis. Makanya disebutkan dahulu di Yaman, di Hadramaut, ada orang buta, dia belajar setiap pekan satu faedah ilmu ia tambah. Itu jadi prinsip hidupnya. Dia sering membawa cucunya, seorang wanita, masih anak-anak. Jadi datang ke majlis satu pekan sekali dengan niat kalau boleh, ada yang mengatakan satu pekan, ada yang mengatakan setiap hari. Kalau boleh dia dapat satu faedah ilmu. Dapat satu faedah dia pulang. Tidak perlu banyak-banyak, satu faedah dia pulang karena tempat tinggalnya jauh. Satu kali perjalanan ingin menuju majlis ilmu, di tengah jalan rasa buang air kecil. Kan cucunya sering diajak. Jadi cucunya juga sering mendengar ilmu dari majlis-majlis ilmu tersebut. Sang kakek mengatakan, saya mau buang air kecil. Kata cucunya, mari saya kasih tunjuk tempat yang jauh dari pandangan manusia. Pergi di satu tempat, ternyata di situ tanahnya padat. Sang kakek mau membuka itu sarung, mau kencing. Tiba-tiba sang cucu mengatakan, kek jangan dulu kencing. Kenapa? Ini kalau kencing di tanah yang padat, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan ada percikan. Kalau najisnya dibawa dalam sholat, maka hukumnya haram. Tahu kena najis, tapi dipaksa untuk sholat. Dia tahu najis, itu haram. Karena syarat sahnya sholat, taharatu najasai, suci daripada najis. Maka sang cucu mengambil kayu, kemudian itu kayu ditusuk-tusukkan tanahnya yang padat tersebut, ditusuk sehingga menjadi hancur itu dia punya tanah. Kemudian sekarang sudah bisa sang kaki kencing. Nah, kalau sudah dihancurkan itu percikannya tidak akan ada, kemakruhannya hilang, tanah yang padat. Makanya ulama fikih mengatakan kencing di tempat yang padat makruh. Tapi di tanah-tanah yang lunak, yang lembut itu boleh. Selesai kencing sang kakek, maka sang kakek bilang, kalau gitu kita pulang saja. Wahai kakek, kenapa tidak lanjutkan? Kan hadir majelis ilmu. Saya sudah dapat satu ilmu tadi. Cukup satu ilmu saya dapat. Pulang. Itu. Jadi waktu bertambah, minimal satu hari dapat satu faedah ilmu. Kemudian sunnah berikutnya, tarkul isti'anah fi sabbi illa li'udhr. Nah, sunnah berikutnya, tidak perlu minta bantuan orang menuangkan air di saat berwudu. Sunnah, kecuali uzur, lagi sakit, boleh minta tolong orang tuangkan air, dia berwudu. Ada kisah di kitab Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banin. Jadi Harun Rasyid menyerahkan putranya namanya Amin dan Ma'mun untuk dididik oleh ulama namanya Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Harun Rasyid khalifah pada waktu itu. Wahai Imam Hatim Al-Asam, ini anak saya, dua orang pangeran. Amin dan Ma'mun saya serahkan kepada engkau untuk engkau didik. Maka dibawa pulang ini dua anak tersebut. Waktu berjalan, Harun Rasyid ingin melihat keadaan anaknya.
Maka datang ke rumah Abu Hatim Al-Asam, Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Di saat Harun Rasyid datang, ternyata ini Al-Amin atau Ma'mun sedang menuangkan air wudu. Sedangkan Imam Hatim Asam beliau berwudu. Ternyata Harun Rasyid marah. Wahai Imam Hatim Al-Asam, kenapa engkau lakukan ini? Dipikir Imam Hatim Al-Asam ini raja punya anak, gak pantas disuruh-suruh begini. Dipikirnya Imam Hatim Al-Asam seperti itu. Dia bilang, saya minta maaf, ini saya mau didik. Jadi saya suruh mereka ambil air untuk membantu saya berwudu. Saya perintahkan mereka. Kalau engkau tidak suka, besok saya tidak suruh. Bukan itu yang saya marah, kata Harun Rasyid. Saya marah, kenapa hanya disuruh tuangkan? Harusnya mereka juga menggosok tubuhmu untuk diwudukan. Itu baru pendidikan. Karena saya memerintahkan anak saya kepadamu untuk dididik. Jadi marahnya bukan karena itu anak raja disuruh-suruh, bukan. Tapi kenapa hanya disuruh tuangkan? Harusnya disuruh lebih daripada itu. Itu di kitab Al-Akhlaqul lil Bani. Kemudian sunnah berikutnya tarkut tanshif illa li'udhr. Nah, ini sunnah berikutnya, jangan menggosok air wudu dengan handuk atau kain lainnya. Biarkan dia basah mengalir. Makruh. Tidak perlu digosok. Biarkan dia mengalir. Hal ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, Hafidzus Syam. Ulama ahli hadis negeri Syam. Zaman dulu Syam bukan satu negara. Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini namanya Syam zaman dulu. Dia punya ahli hadis nomor 1 di zamannya, di antaranya Al-Imam Auza'i namanya. Al-Imam Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Saya pernah riwayatkan seorang doktor di Mesir namanya Syekh Usama Al-Azhari. Syekh Usama Al-Azhari masih ada, ulama ternama di Mesir saat ini. Beliau mengatakan, saya sudah mensurvei judul kitab karya Imam Suyuti. Judul kitab karya Imam Suyuti. Ternyata jumlahnya secara keseluruhan, jumlah judul itu ada 1164 judul kitab. Baru judul. Beliau punya kitab itu berjilid-jilid. Kalau tafsir Durrul Mansur, itu saya punya ada, itu kurang lebih 9 atau 10 jilid. Beliau juga punya tafsir Jalalain. Beliau juga punya kitab hadis Jami'us Shaghir, itu berjilid-jilid. Itu baru 3 sudah banyak. Al-Lamu fi Asbabil Wurud, Al-Khasaisul Kubra. Oh, banyak kitabnya. Al-Hawi lil Fatawi, itu kitab-kitab beliau. Yang beliau punya ada 1164 judul. Kalau dikalkulasi dengan usia beliau, itu kapan beliau mengarang? Sedangkan waktu beliau itu sibuk dengan belajar, mengajar. Sempat mengarang sampai 1000 judul lebih. Allah kasih berkah waktu mereka, para ulama, dan Allah pilih orang-orang pilihan untuk menjaga agama Nabi Muhammad SAW. Gak ada di tempat lain, hanya ada di agama Islam. Imam Suyuti rahimahullah. Dalam kitab Imam Suyuti namanya Al-Hawi lil Fatawi, nama kitabnya. Imam Auza'i pernah ditanya, kenapa hukumnya makruh orang yang selesai berwudu kemudian air wudunya digosok atau digosok dengan handuk atau kain? Kenapa makruh? Maka Imam Auza'i menjawab, innama yuzan yaumal qiyamah. Karena setiap tetesan air wudu akan menjadi satu kebaikan yang ditimbang di hari kiamat. Maka jangan dihapus kebaikan tersebut. Itu kata Imam Auza'i rahimahullah. Kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan,
Air wudu ini menghapus atau membawa dosa-dosa. Hatta tahta azfarihi, kata Nabi SAW. Sampai di bagian bawah kuku yang terkena air wudu, dosa-dosa yang tersembunyi di balik kuku itu pun akan terbawa dengan air wudu, sehingga bersih tubuhnya dari dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makruh, jangan digosok dengan handuk, dengan kain. Air wudu biarkan dia mengalir dan kering dengan sendirinya. Kemudian sunnah berikutnya yang 12, tarku ziyadah ala thalath. Sunnahnya berwudu 3 kali. Kalau lebih makruh 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kecuali dia ragu, ini tadi belum sempurna, dia tambah lagi. Dan seterusnya. Karena hitungan wajibnya basuhan pertama kalau sempurna. Basuhan pertama. Pertama itu yang wajib. Kalau sudah sempurna, yang kedua, ketiga sunnah. Tapi yang pertama belum sempurna, dia membasuh, mencuci wajahnya, maka setelahnya masih dihitung wajib. Itu. Yang ke-13, sunnah an la yankusa ma'u wudu'in an mud. Nah, yang ke-13, tidak boleh airnya kurang dari 1 mud. 1 mud ini 2 tangan ini. 2 tangan, kemudian diisi air, itu 1 mud. Jadi gak boleh wudu dengan air kurang dari 1 mud. Akan gak cukup. Makruh. Lebih dari 1 mud boleh. Dengan syarat dia mampu membasuh anggota-anggota wudu yang wajib. Anggota-anggota wudu yang wajib ada 6. Saya sudah pernah singgung. Yang 14, istishabun niat ila akhir wudu. Nah ini sunnah juga melanggengkan niat wudu sampai selesai berwudu. Jadi dia punya niat wudu itu dari awal sampai akhir. Tetap niat wudu dalam hati, niat wudu sampai akhir berwudu. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytham dalam kitab Minhajul Qawim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah, mengatakan maka nilai pahalanya lebih besar. Niat yang dihitung wajib di saat membasuh atau mencuci wajah. Di situ sudah mulai niat. Sunnah ada khilaf yang mengatakan sunnahnya di awal ketika cuci tangan dia sudah baca bismillahirrahmanirrahim dan juga sudah niat, kemudian sampai di wajah juga dia ulang lagi. Jadi 2 kali baca bismillah dan niatnya dua kali. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Haytham rahimahullah. Wa yustahabul wudu ida iradati naum wa li qiraatil Qur'an wa li hudur majlis ilmi wa zikir, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi fikih sedikit-sedikit saja. Nah, sekarang kita tasawuf. Kemarin saya bahas tentang kisah Nabi Musa menampar daripada malaikat pencabut nyawa. Jadi perlu diketahui, nanti akan terhubung. Kenapa sampai malaikat pencabut nyawa ditampar? Ini hadis yang Nabi Musa menampar malaikat pencabut nyawa sampai matanya terlepas sebelah. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis sahih dan diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis lainnya. Jadi mereka ini para nabi, para aulia, kaum solihin, mereka punya yang namanya basirah. Punya namanya basirah. Itu disebutkan dalam Al-Quran, walladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Dia Allah yang menjadikan kepada kalian sam'a, pendengaran, wal absar, pandangan-pandangan mata hati. Absar, pandangan mata hati. Bentuknya yang biasa digunakan oleh para mutasawwifun adalah kata basirah. Wal af'idah, dan juga hati-hati. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani ini diceritakan
oleh Imam Alusi, di sini terdapat rahasianya Allah dari satu ayat tersebut. Walladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dia Allah yang telah menjadikan kepada kalian pendengaran. Ini kalau kita bongkar per kata sam'a ini bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, sam'a. Padahal kaidah bahasa Arab kalau ada wawu harusnya mengikuti. Kalau yang di setelahnya dia itu di awalnya mufrad, maka setelahnya dia ikut mufrad. Biasanya seperti itu, aglabiyah, umumnya seperti itu. Tapi ini ada rahasia, kenapa Allah memberikan kata pendengaran bentuknya tunggal, tapi ketika mata hati Allah sebutkan dengan bentuk jamak, wal absar. Hati juga Allah bentuknya bukan satu tapi jamak, wal afidah. Al-Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani beliau mengatakan pendengaran ini dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kekuatan khusus. Pendengaran ini terbatas. Mungkin berapa meter orang yang bicara 100 meter dari tempat kita, yang dia bicara kita gak bisa dengar. Gak punya, di luar kharikul adah, di luar keramat. Tapi kalau mata hati Allah sebutkan wal absar. Kenapa bentuknya jamak? Karena mata hati ini punya kekuatan yang melebihi daripada yang pertama diciptakan oleh Allah. Dia punya kekuatan lebih hebat dari mata yang ada di kepala kita. Makanya Allah sebutkan absar, bukan a'yun. Kalau a'yun mata di kepala, kalau absar mata di hati. Mata yang ada di kepala ini terbatas penglihatannya. Tapi kalau mata hati ini sudah diberikan basirah oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak ada batasan. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dia bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh mata dan telinga. Ini namanya basirah. Makanya dilanjutkan wal afidah. Absar mata hati. Mata hati ini kalau sudah terbuka, maka hati-hati yang ada dalam tubuh kita juga itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada riwayat disebutkan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, meninggal lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir di antara ulama aulia yang Allah berikan basirah, mata hati. Pernah beliau di samping Ka'bah, tiba-tiba iz atahu a'rabiyun, orang Arab yang tinggal di gurun padang pasir datang, kemudian berkata kepada beliau, melihat Imam Muhammad Al-Baqir ini ibadahnya luar biasa. Ia katakan, wahai Imam, hal ra'aitallah hatta abadtahu? Wahai Imam Muhammad Baqir, engkau ibadahnya luar biasa. Yang saya mau tanya, engkau ibadah ini melihat Allah tidak? Engkau ibadah, sholat, apakah engkau melihat Allah tidak? Hal ra'aitallaha hatta abadtahu? Apakah engkau melihat Allah hingga engkau beribadah kepadanya? Maka fa'atraq ra'sah. Al-Imam Muhammad Al-Baqir beliau menundukkan kepala. Setelah itu rafa'a ra'sah, beliau mengangkat kepalanya dan menjawab. Beliau mengatakan dengan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan ma kuntu li'a'budallah, atau ma kuntu li'a'buda syai'an lam arah. Saya tidak beribadah kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Saya ibadah kepada sesuatu yang wujud, yang ada. Bukan saya ibadah kepada sesuatu yang tidak ada. Itu pernyataan Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ma kuntu li'a'buda syai'an lam arah. Saya tidak beribadah kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Qala wa kaifa ra'aitah?
Maka A'rabi itu menjawab, bagaimana engkau melihat Allah? Qala lam tarahul, tidak dilihat oleh lam tarahul absar bimusyahadil iyan, bukan dilihat dengan mata, walakin ra'aituhul qulub bihaqaiqil iman, tapi dilihat dengan mata hati, dengan hakikat-hakikat keimanan kepada Allah. Nah, ini namanya basirah. Dengan hati mereka bisa khusyuk, mereka bisa sholat 1000 rakaat setiap harinya, mereka bisa meneteskan air mata di dalam sujudnya, mereka bisa merasakan setiap ayat Al-Quran kenikmatan yang berbeda di satu ayat yang sama. Kenapa demikian? Karena basirah, mata hati. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, orang-orang yang disebut rijalullah, para wali-walinya Allah. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffan min jami'id danas tayyibin mutahhar. Para wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musaffa min jami'id danas tayyibin, dan hati mereka disucikan dari kotoran-kotoran hati, bersih, suci, mutahhar, dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Inilah basirah. Makanya kejadian yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah tentang biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada kejadian pembelahan dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat. Apa yang diambil? Hati. Apa yang diberikan kekuatan? Basirah. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Para malaikat ketika mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mengeluarkan kotoran, karena hati Nabi hati yang paling bersih, paling suci. Tapi malaikat mereka menambah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah suci bertambah suci. Makanya sumber basirah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para aulia yang diberikan basirah. Dia punya kabelnya nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber listriknya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi isyaratkan apa? At-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi katakan takwa sumbernya di hati, basiro sumbernya di hati. Nabi isyaratkan apa? Takwa itu ada di dadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basiro ada di dadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi basiro ini luar biasa. Nah, orang-orang yang diberikan basirah, dia punya firasat itu kuat, gak pernah salah. Itu yang Nabi SAW katakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman, mereka melihat itu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, dalam kitab Tarikhul Islam diceritakan Imam Syafi'i ini juga memiliki basirah yang tajam, mata hati yang hidup. Imam Syafi'i punya murid, diantaranya namanya Al-Imam Al-Buwaiti. Imam Syafi'i katakan kepadanya di saat duduk bersama Imam Syafi'i, ya Buwaiti, anta tamut fil hadid. Wahai Buwaiti, engkau nanti akan meninggal di rantai besi. Waktu itu gak ada kejadian apa-apa. Tahu-tahu Imam Syafi'i mengucapkan kalimat itu, wahai Buwaiti, wahai muridku tersayang, anta tamut fil hadid, engkau akan mati, akan meninggal dunia dirantai oleh besi. Imam Syafi'i meninggal dunia. Waktu berjalan, ada fitnah, ada mihnah, ada ujian, ada problem, masalah terjadi di wilayah Mesir. Maka di saat itu
yang mendapatkan hukuman, diantaranya Imam Buwaiti. Imam Buwaiti itu mati dirantai dengan besi. Imam Syafi'i sudah katakan, ini namanya basirah. Di dalam kitab Ar-Ruh mengatakan orang yang punya firasat tidak pernah salah, kalau dia melakukan hal ini, yang namanya dia manusia, tidak harus orang beriman. Seandainya orang non-muslim sekalipun, kalau dia punya tirakat, mereka bisa dapatkan khariqul adah. Tapi kalau orang mukmin lebih cepat, lebih mudah untuk mendapatkan basirah dan firasatul haq. Kitab namanya Ar-Ruh. Disusun oleh Al-Imam Zawzi Al-Qayyim, lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Di situ beliau mengutip ucapan dari Syekh Al-Kirmanisah Abu Faras. Beliau ajarkan, kalau kita mau mendapatkan firasat yang tidak pernah salah, lakukan ini. Kata beliau, yang pertama, man ghadda basarahu anil maharim. Mata dijaga, tidak lihat yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amsaka nafsahu anis syahwat. Kalau ada bisikan syahwat nafsu kepada kemaksiatan, dia lawan, tidak diikuti. Yang ketiga, ammara batinahu bidawamil muraqabah. Dia punya hati tidak pernah kosong, selalu merasa Allah mengawasinya. Wa zahiruhu bittiba'i sunnah, dan amal-amalnya yang dia lakukan di dalam kehidupannya selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, awwada nafsahu aklal halal. Dia biasakan dirinya memakan rizki yang halal. Kalau ini dilakukan, 5 hal ini, kata beliau, saya jamin lam tukhti lahu firasah. Firasatnya tidak akan pernah salah. Lam tukhti lahu firasah. Ada kitab namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal disusun oleh Al-Imam Sihristani. Lahir tahun 579 Hijriah. Tahun 479 Hijriah lahir. Meninggal tahun 548 Hijriah. Namanya Imam Sihristani. Beliau punya kitab Al-Milal wan Nihal, ini membahas tentang sejarah teologi dunia. Sampai di Yunani dibahas, para filosof, Sokrates, Aristoteles, dan juga para filosof muslim dan seluruh firqah-firqah agama yang ada di dunia, beliau bahas dalam kitab itu. Hampir 900 halaman kitabnya. Di bagian akhir kitab Al-Milal wan Nihal, beliau ceritakan tentang sosok yang dimana di India mereka jadikan Tuhan, Brahmana. Brahmana. Orang-orang Hindu menganggap ini Tuhan pencipta alam semesta, Brahmana. Yang menarik, mereka jadikan simbol Tuhan Brahmana ini sebagai dewa mereka menggunakan simbol api. Dan di kitab Al-Milal wan Nihal disebutkan, sebagian para ahli teologi dunia menyatakan Brahmana ini dari kata Abraham, yaitu nama lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim juga tidak jauh dengan api. Sejarah mencatat beliau masuk ke dalam api, dilempar oleh Namrud. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Tapi versi kedua mengatakan Brahmana ini seorang rajulun solehun, seorang lelaki soleh yang membawa ajaran nabi-nabi terdahulu. Allah utus dia di India. Dia manusia suci. Saking sucinya dia ini maksum, gak punya salah, gak punya dosa.
Sehingga orang-orang di India mensucikan Brahmana dan akhirnya mereka mengangkat sebagai Tuhan. Sama seperti Buddha. Ini punya firasat luar biasa. Di dalam buku The Madness of God, atau terjemahannya Iblis Menggugat Tuhan. Ini lintas mazhab ya, saya baca semua lintas mazhab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya mau tunjukkan bukti kalau orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah berikan kelebihan-kelebihan. Kita sering dengar namanya Buhairah. Ada seorang pendeta namanya Buhairah di dalam kitab-kitab syiar, kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi di buku The Madness of God, dia punya cerita berbeda. Itu waktu Nabi dengan Sayyidina Abu Talib, ayah daripada Imam Ali bin Abi Talib. Waktu berangkat, ini kan Buhairah ini ceritanya bangun. Dia punya tempat ibadah hanya dengan satu visi dan misi, menanti kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Karena lokasi tersebut tercantum di dalam kitab-kitab samawi terdahulu, dan ini pendeta Buhairah dia pelajari di mana nanti lokasi seorang nabi akhir zaman akan singgah. Dia teliti, dia survei, observasi seluruh kitab samawi, ternyata dapat lokasinya. Oh, di sini dia bangun tempat ibadah hanya dengan satu visi misi, menanti kedatangan nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya ada sebuah pohon. Di dalam kitab samawi, kitab Taurat, Injil, Zabur, dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi mengatakan 124.000 para nabi dan para rasul ketika Allah utus kepada kaumnya, hal yang paling sering mereka ingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini Buhairah dia bangun itu tempat. Setiap hari dia keluar lihat tuh pohon, karena diceritakan di dalam kitab tersebut nabi akhir zaman itu nanti dia bersandar di pohon tersebut. Gak ada yang bisa bersandar di pohon itu kecuali nabi akhir zaman. Makanya Allah jaga orang-orang biasa gak bisa mampir ke pohon itu. Ciri-ciri yang kedua, kalau berjalan di atas ada awan yang ikut mengiringi, yang menaungi beliau sehingga tidak terkena sinar matahari. Dia analisa setiap hari. Satu hari dia keluar, dia lihat ada awan berjalan. Dia lihat dari kejauhan. Dia suruh murid-muridnya, coba lihat itu rombongan dari mana. Dia tahu lokasi Nabi akhir zaman itu di Makkah. Makanya di Maulid Ad-Dibah kan disebutkan Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu di Syam. Ini Nabi akhir zaman lahir di Makkah, tahu mereka. Hijrah di Madinah, tahu mereka. Kekuasaan sampai ke negeri Syam, tahu mereka. Ahli kitab. Dia lihat awan berjalan. Nah, ini sudah ciri-ciri pertama. Tapi orang banyak nggak tahu yang mana. Kemudian dia suruh murid-muridnya, panggil mereka mampir ke tempatku, ke rumahku. Dia bangun rumah juga di situ. Saya mau menjamu mereka. Maka dipanggil, murid-muridnya datang memanggil mereka. Seluruh rombongan dagang khafilah tersebut diundang ke rumah beliau. Kemudian dia mau cari tahu mana itu. Dia lihat. Ini sudah lengkap semua. Karena dilihat dari wajah itu nampak. Makanya seorang Yahudi masuk Islam lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, "Falamma ra'aitu wajhahu fa'alimtu anna wajhahu laitsa biwajhin kadzdzab." Orang Yahudi ini waktu Nabi pertama hijrah, saya lihat wajahnya ini yang mengaku sebagai Nabi. Ketika saya lihat wajahnya, saya yakin ini wajahnya Nabi ini, bukan wajah yang lain. Laisa biwajhin kadzdzab, ini bukan wajah seorang pendusta.
Dari wajah nampak, apalagi wajah yang indah, wajah yang bersinar, wajah yang seluruh manusia ketika melihatnya tidak pernah bosan. Kata Sayyidina Ali, man ra'ahu ahabbah, man ra'ahu badihatan habbah, wa man jalasa sa'atan ahabbah. Siapa yang duduk sesaat dengan beliau pasti jatuh cinta kepada beliau. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lihat pertama kali, belum kenal baru lihat, pasti tunduk dengan wibawanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disurvei, ini lihat muka satu persatu, bukan muka para nabi ini. Dia tanya, ini sudah lengkap semuanya. Tujuan dia menjamu ini hanya untuk menjamu Nabi Muhammad SAW. Tujuannya sudah lengkap semua ini. Maka mereka katakan sudah lengkap. Waktu itu Nabi masih anak-anak. Tidak salah, sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Cuma ada satu orang anak kecil. Kami perintahkan dia menjaga barang-barang kami. Di mana anak kecil tersebut? Ada di pohon, sedang bersandar. Sallu ala Nabi. Ini manusia dinanti-nantikan. Keluar Buhairah dengan bahagia. Dia lihat benar di atas pohon itu awan. Persis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lihat pohon itu menunduk. Pohon menunduk, menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Buhairah pun lari sambil menangis menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dia lihat anak kecil yang indah, yang tampan, yang akhlaknya baik. Dia katakan, saya boleh lihat punggungmu. Saya ingin lihat punggungmu karena ada tanda kenabian yang menempel di punggung Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dia ingin memastikan dan meyakinkan apakah benar ini Nabi. Padahal sudah jelas tanda-tandanya. Bersandar di pohon, di atasnya ada awan, wajahnya memancarkan cahaya. Kemudian Nabi izinkan, silakan lihat. Kemudian dia minta permisi, dibuka, dia lihat, benar ada tanda kenabian. Dalam kitab tersebut disebutkan ada tulisan La ilaha illallah di punggung Nabi Muhammad SAW. Maka dia katakan, siapa namamu wahai anak? Dia sudah rubah. Pertama dia bilang anak, tapi ketika sudah tahu ini Nabi, dia panggil wahai Tuan. Nabi masih anak-anak. Wahai penghulu, wahai Tuhan, engkau saya nanti-nantikan bertahun-tahun. Rasulullah masih kecil, jadi Nabi sudah tahu diri Nabi. Nabi tahu diri Nabi. Nabi bukan waktu diangkat jadi Rasul baru tahu Nabi. Tidak, ini diceritakan. Kata ini Buhairah, saya sudah lama-lama menanti engkau wahai pemimpin para Nabi. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, benar, saya Rasulullah. Itu the madness of God. Mau saya ajak jalan-jalan wahai Buhairah? Itu Rasulullah SAW. Saya ajak jalan-jalan. Ini di kitab sejarah lain tidak tertulis. Buhairah dengan basirah, mata hati, punya keyakinan dari awal ini Nabi. Ini bukan orang sembarangan. Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang yang punya hati baik mau menerima beliau kasih tunjuk. Beliau punya kehebatan. Karena percuma menunjukkan kebaikan di hadapan orang yang membenci. Dan tidak perlu memuji diri kita di hadapan orang yang mencinta kepada kita. Karena yang membenci pasti tetap benci walaupun kebaikan itu disebutkan di hadapannya. Dan yang mencintai tetap cinta walaupun keburukan kita diceritakan di hadapannya. Nabi bilang, wahai Buhairah, mau saya ajak jalan-jalan, kata Rasulullah SAW. Nabi masih anak-anak. Buhairah bilang, saya sami'na wa ata'na ya sayyidi. Saya taat kepadamu wahai tuanku. Buhairah sudah tua usianya.
tahu pangkatnya Rasulullah. Dia bilang, saya ini pelayanmu, budakmu, silakan engkau suruh apa saja wahai Rasulullah. Kata Nabi, enggak, saya mau ajak jalan-jalan. Mereka kan lagi makan, tidak ada yang melihat. Mau? Mau. Saya terima wahai Rasulullah. Nabi panggil, Buraq datang. Buraq. Kemudian Nabi ajak ini Buhairah jalan-jalan, tidak tahu kemana. Setelah itu kembali lagi ke tempat semula. Dari mana Buhairah bisa tahu? Dari basirah, mata hati. Padahal belum memeluk agama Islam. Nabi Musa yang saya ceritakan dalam hadis riwayat Muslim menampar daripada malaikat maut. Ini alasannya satu, karena Nabi Musa punya basirah, bisa melihat bahwa kalau kita dikuburkan di samping orang-orang soleh, kita dapat keuntungan. Padahal sudah meninggal. Bagaimana kalau lagi hidup? Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Musa kan di Mesir, tapi Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, kalau saya meninggal, tolong takdirkan saya dikuburkan di Baitul Maqdis. Itu doanya Nabi Musa. Kenapa? Di sana banyak kuburan para nabi, para rasul. Jadi seorang nabi butuh dekat dengan orang-orang soleh. Jadi seorang nabi butuh dekat dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan para aulia. Itu doanya Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa setiap hari doa agar dikuburkan di Baitul Maqdis. Tahu-tahu malaikat pencabut nyawa datang di Mesir. Nabi Musa lagi duduk. Datang malaikat maut mengatakan, Allah perintahkan saya mencabut nyawamu. Kurang ajar, ditampar. Kenapa? Saya gak mau mati di sini, Mesir. Kenapa? Para nabi itu kalau meninggal di tempat itu dikuburkan di situ. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ma dufina nabiyyun qad illa fi makanihi alladhi tufiya fih, kata Rasul. Tidak ada seorang nabi yang meninggal dunia terkecuali dia pasti dikuburkan di tempat di mana ia meninggal. Makanya Nabi Muhammad SAW dikuburkan di mana? Di kamarnya Sayyidatuna Aisyah, hasil ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena para sahabat ada khilaf mengatakan, sudah kita kuburkan Nabi saja di samping mimbarnya Nabi Muhammad situ, atau di Raudhah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, jangan. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi, ma dufina nabiyyun khat, tidak ada seorang nabi pun yang meninggal terkecuali dikuburkan di tempat ia meninggal. Makanya Nabi Musa marah. Tiap hari doa minta di Baitul Maqdis, kalau cabut di Mesir ya dikuburkan di situ. Orang lagi minta di sana, dia datang, ditampar. Latoma Musa alaihissalam aina malakil maut fa'awar. Ditampar sama Nabi Musa, matanya malaikat maut sampai jadi buta sebelah. Naik ke langit, ya Allah, lapor, ini hambamu ini gak mau mati. Maka Allah sembuhkan matanya. Kemarin saya jelaskan kenapa malaikat kok bisa luka. Ya karena dia menyerupai manusia. Jadi hukumnya hukum manusia. Allah kembalikan matanya lagi. Kata Allah Ta'ala, Allah kenal, Allahu a'lam, qudratuhu likulli maqdurin ju'il, ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Allah bilang, sudah kalau begitu kasih tawaran kepada hambaku ini. Kalau dia mau umurnya panjang, suruh dia memegang punggungnya domba, bukan domba, punggungnya kerbau. Setiap satu bulu yang dia sentuh dengan tangannya, hitungannya itu 1 tahun. Bilang kepada dia. Maka ini malaikat pikir-pikir juga, balik lagi ke orang ini lagi. Aku ditampar lagi. Tapi perintah Allah, dia turun lagi. Sampai ke Nabi Musa,
dia kabarkan Allah menyampaikan pesan begini-begini. Kalau mau umur panjang, ini Allah kasih pilihan. Kau pegang itu punggungnya daripada kerbau, setiap satu helai bulunya dihitung 1 tahun umurmu. Kemudian Nabi Musa bilang, kalau seandainya saya sudah pegang ini bulunya kerbau, setelah itu apa? Ya mati. Mau 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tetap ujungnya harus mati. Berarti tidak abadi, kata Nabi Musa. Kalau gitu saya minta jangan yang ini. Saya minta agar saya meninggal, kalau gak bisa di Baitul Maqdis, minimal di tempat yang dekat Baitul Maqdis. Lihat harapannya. Seukuran kalau lempar batu sampai ke Baitul Maqdis. Maka Allah ijabah doanya. Allah ijabah doa Nabi Musa. Nabi Musa dikuburkan di tempat tersebut. Kata Nabi, saya tahu lokasinya, inda kathibil ahmar. Kata Rasulullah SAW. Kalau kalian mau, saya bisa tunjukkan kalau berada di lokasi tersebut. Allah ijabah. Nah, ini alasan kenapa Nabi Musa sampai menampar malaikat maut. Ternyata punya harapan bisa kumpul walaupun di kuburan, di samping orang-orang baik, di samping para nabi, di samping orang-orang solehin. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu beliau meninggal dunia, dikuburkan di situ, ada yang ingin membuka jubahnya beliau karena mau dimandikan. Terdengar suara dari langit, wala tanza'u qamis, gak boleh lepas bajunya Nabi Muhammad. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 422 Hijriah, beliau mengatakan tubuhnya Rasulullah, kalau bagian auratnya ada yang lihat matanya buta. Matanya buta. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani, waktu Nabi Muhammad masih anak-anak, Sayyidina Abu Thalib ingin mengganti pakaiannya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, jangan wahai paman, jangan. Masih anak-anak, tidak perlu mengganti pakaian saya. Kemudian Nabi Muhammad buka sedikit, muncul cahaya sampai silau tidak bisa melihat Rasul SAW. Bangun dari tidur sudah wangi. Tidak ada itu yang bilang kayak belekan dengan apa, tidak ada. Itu pernyataan para ahli hadis, Ibn Katsir dan lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat tersebut, dan ternyata masalah kuburan dekat dengan orang soleh, dekat dengan para aulia, punya manfaat yang sangat besar, apalagi bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat yang pertama kali bangkit di sana, Baqi, Jannatul Baqi. Dalam hadis Nabi katakan, awwalu man tanshaqu anhul qabr. Saya orang pertama yang Allah bangkitkan dari bumi di hari kiamat. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan, setelah itu penduduk yang ada di kuburan Baqi, ada 10.000 sahabat dan ahlul bait di situ, digabung jadi 10.000. Setelah itu kami menuju ke Makkah. Orang di Makkah mereka dibangkitkan. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Juga Imam Tirmidzi lahir 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni ana ashfa liman yamutu biha," kata Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian wahai umatku, jika memang Allah takdirkan bisa meninggal di kota Madinah, jangan pindah ke kuburan lain, di situ saja. Termasuk saya punya hal Ais, itu dikuburkan di Madinah. Salah besar kalau disuruh balik pulang. Salah, biaya udah keluar. Fadilah ini dapat syafaat Nabi secara khusus sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dibagi dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaz, orang-orang pertama yang dapat syafaat
itu yang kuburan dekat Rasulullah SAW. Makin dekat, makin cepat syafaatnya. Jadi syafaat ada khos, ada am. Ada syafaat umum, ada khusus. Ada syafaatul uzma. Jadi khusus ini ada dua. Ada khusus orang-orang terdekat Nabi. Mau dia kuburannya jauh di mana, tapi dia dekat dengan Nabi, Nabi bisa kasih pertama. Tapi ada yang khususnya karena tempat. Dia tempatnya dekat dengan Nabi, Nabi juga kasih khusus. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kota Madinah, orang yang dikuburkan di Baqi itu dipilih. Imam Haramain menceritakan dulu waktu beliau berangkat haji atau umroh, Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Gurunya Imam Ghazali. Imam Haramain kontrak rumah persis di hadapannya itu kuburan Baqi. Tengah malam beliau ibadah, habis ibadah beliau keluar duduk di teras rumahnya sambil melihat, tahu-tahu lihat kuburan itu ada tumpukan jenazah di atas unta, dibawa oleh sosok manusia berpakaian putih, memunculkan sinar cahaya, mungkin malaikat. Itu tumpukan jenazah dibawa keluar kota Madinah. Ini yang Nabi katakan dalam hadis, innamal madinatu tanfi khubthaha wa yansa'u tibuha. Kota Madinah seperti alat pembakar besi, yang karatan dibuang, tapi yang bagus besinya dibiarkan menetap. Artinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak min ahlil yamin, bukan penghuni surga, pasti tidak bisa dikuburkan di tempat tersebut. Makanya Imam Haramain lihat itu tumpukan jenazah dibawa sama malaikat, bawa kemana? Diikuti Imam Haramain, ternyata dibawa keluar kota Madinah, dibongkar kuburan, ditutup lagi. Karena mereka yang di Baqi insya Allah min ahlil jannah. Mereka 10.000 orang insya Allah penghuni surga. Kenapa penghuni surga? Karena penciptaan mereka satu asal dengan Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat dari Abdul Razzaq, kitabnya namanya Al-Musnaf, nama kitabnya. Ini kitab Al-Musnaf ini, dia punya arti adalah kitabul hadis al-murattab alal abwab, lakin tashtamilu ala hadithil mauquf wal hadithil maqtu. Yang namanya kitab musnaf, untuk terminologi para ahli hadis, mereka mengatakan kitab musnaf itu adalah kitab yang disusun berbab-bab, yang mencakup hadis mauquf dan hadis maqtu. Apa itu hadis mauquf? Dikatakan wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dalam kitab Baikuniyah dikatakan setiap ucapan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dinamakan hadis mauquf. Apa itu hadis maqtu? Wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma litabin huwal maqtu'u. Seluruh ucapan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dinamakan hadis marfu', dan seluruh perbuatan atau ucapan yang disampaikan oleh tabi'in dinamakan hadis maqtu'. Jadi di kitab musnaf itu hanya mengumpulkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi dan para tabi'in saja, namanya musnaf. Ini kitab musnaf luar biasa. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa dikatakan orang-orang dengan yang meninggal di Baqi, dikuburkan di Baqi, dinamakan Jannatul Baqi, surga Baqi? Karena mereka asal usulnya berasal dari penciptaan yang sama, tanah yang diciptakan daripada tanah tersebut Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana dikuburkan seseorang, di situ dia diciptakan. Dikuburkan seseorang, dari tanah itulah dia diciptakan. Ibnu Abbas katakan, yudfanu kullu insan, dikuburkan setiap manusia, fit turbatil ladzi khulika minha, di tanah yang dia diciptakan darinya. Jadi kalau ada yang dikuburkan
di Ternate, di Ubuk-Ubuk. Berarti dia diciptakan dari proses tanah yang ada di Ubuk-Ubuk. Ada yang di kuburan Islam, demikian. Ada yang di Makkah, Mbah Maimun Zubair almarhum. Berarti Mbah Maimun Zubair diciptakan dari tanah yang ada di kota Makkah. Ini hadis mauquf, riwayatnya hasan. Bagus. Bisa dijadikan pegangan. Nah, orang-orang yang dibaki otomatis mereka juga diciptakan di tanah Madinah, sama seperti tanahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Abul Bashar Nabi Adam diciptakan dari berbagai tanah dicampur. Disitulah dikuburkan. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah, mengatakan yustahab tolabul maut fi baladin syarif. Disunnahkan doa minta kepada Allah agar meninggal di tempat yang mulia. Jangan meninggal di Prancis, di Italia, di Yunani, dikuburkan sama dewa-dewa di sana. Minta dikuburkan di tempat-tempat yang baik. Di Makkah, di Madinah, di Hadramaut, di Tarim itu ada kuburan Zambal namanya. Kuburannya para aulia dan kaum solihin. Tahun 800 Hijriah dimakamkan di kuburan tersebut 10.000 wali, 80 kutub. Kalau kita di situ, wah, dapat keuntungan besar. Minta di tempat yang baik, sunnah kata Imam Nawawi. Yustahab tolabul maut fi baladin syarif, disunnahkan minta sama Allah, ya Allah kalau saya meninggal jangan ajal saya atau dikuburkan di tempat-tempat yang tidak baik, tapi bawa saya meninggal di tempat yang baik dan dikuburkan di tempat yang baik. Minta kata Imam Nawawi. Tidak lihat Nabi Musa, seorang nabi masih minta dikuburkan tempat baik, sampai-sampai emosi, malaikat maut datang ditampar. Karena tahu dengan basirah ini punya pengaruh, punya manfaat, punya harta yang sangat berharga kalau kita bisa bersanding dengan mereka. Terakhir saya tutup. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya doa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam. Itu yang pertama. Dan gabungkan saya dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam minta meninggal Islam. Kalau sudah meninggal dikuburkan dengan orang-orang soleh. Imam Suyuti dalam tafsirnya Durrul Mansur yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah, kitab tafsir beliau itu menceritakan Nabi Yusuf ketika doa tersebut, setelah itu Nabi Yusuf memberikan wasiat kepada penduduk Mesir, karena beliau di Mesir. Wahai penduduk Mesir, kalau saya meninggal, saya wasiatkan kepada kalian, kuburkan saya di Baitul Maqdis. Itu wasiat Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Waktu berjalan mereka lupa menjalankan wasiat tersebut. Sampai masuk ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau keluar dari kota Mesir, dikejar oleh Firaun. Sebenarnya awal pertama sudah keluar, tapi Nabi Musa nyasar terus jalan. Balik lagi ke Mesir. Ini ada apa? Mau keluar, mau pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina, tapi nyasar balik lagi ke Mesir. Berulang-ulang kali. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ini pasti ada sesuatu ini. Coba kita balik tanya ke penduduk Mesir. Wahai penduduk Mesir, adakah wasiat dari nabi-nabi terdahulu? Maka di saat itu mereka ingat, iya kami punya kakek buyut dulu hidup di zaman Nabi Yusuf. Kami diberikan wasiat, tapi lupa. Apa itu Nabi Yusuf kasih wasiat kalau meninggal dunia jenazahnya dibawa atau dikuburkan ke Baitul Maqdis. Kata Nabi Musa,
kalian tahu kuburannya Nabi Yusuf di mana? Oh, kami tidak tahu. Tapi ada satu nenek tua yang masih hidup. Ini nenek ini disebutkan dalam Tafsirul Mansur, umurnya ratusan tahun. Dia hidup di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ke Nabi Musa jauh. Nabi Musa punya murid yang nanti menjadi nabi, nama Yusha bin Nun. Itu turunan Nabi Yusuf. Yusha bin Nun, Nun bin Afrathim, Afrathim bin Yusuf. Jadi 2 generasi itu nenek dia hidup. Maka Nabi Musa datang kepada nenek tersebut mengatakan, ya Ajuz. Ajuz itu bahasa Arab. Ya Ajuz, wahai nenek yang sudah tua, saya mau minta tolong kau tunjukkan di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata nenek tua itu, oh saya tidak mau, ada syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi Musa. Dalam satu riwayat mengatakan, kau kan kalimullah, bisa berdialog dengan Allah. Saya punya syarat ini, kalau dipenuhi saya tunjukkan kuburan Nabi Yusuf. Apa syarat? Minta kepada Allah agar Allah kembalikan saya di usia muda. Ini sudah tua, minta muda lagi. Nabi Musa awalnya tidak mau, minta yang tidak masuk di akal, minta muda. Ya tua sudah. Kalau muda tetap akan waktu berjalan tua lagi. Dalam satu riwayat mengatakan, ketika Nabi Musa bilang, masa hanya tunjukkan kuburan harus minta doa ini? Allah tegur, sudah, doa, kata Allah. Allah bilang, doa sudah. Yang kabul saya, bukan kamu. Doa. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini kasih kembali muda. Jadi muda lagi. Sampai dalam satu riwayat, nanti dia umurnya panjang. Sampai ketemu Nabi Sulaiman menikah dengannya. Nah setelah itu, ditunjukkan, mari saya tunjukkan kuburan, sudah muda dia. Ini ada satu, dia di sungai di mana tenggelamnya Firaun, Sungai Nil. Tunggu air ini surut, di situ ada lubang, di situ kuburannya Nabi Yusuf. Maka ketika air sudah surut, Nabi Musa menggali kuburan, ditemukan Nabi Yusuf alaihissalam masih utuh, mengeluarkan aroma wangi. Kemudian dibawa sampai ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa tidak sampai ke Baitul Maqdis, meninggal dunia. Dikasih wasiat kepada Yusha bin Nun, yang tidak lain adalah anak keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, yang membawa dan menguburkan di tempat tersebut. Makanya sunnah kuburan berada di tempat orang-orang baik. Kata Imam Al-Buwaiti yang membahati dalam kitab Kashful Qana' mengatakan, sunnah dikuburkan dengan orang-orang baik, biar kenapa? Dapat berkah mereka. Kemudian sunnah dikuburkan di tempatnya banyak orang baik, agar banyak dapat doanya mereka. Sayyidina Umar bin Khattab itu mau meninggal, pikirannya apa? Kuburan. Di dalam kitab Sirah, Fiqih Sirah, Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti, waktu Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk oleh Abdul Mughirah, Abu Lu'lu, orang Majusi. Dalam keadaan sekarang yang dipikirkan apa? Wahai anakku, tolong tanya, minta izin ke Ummul Mukminin Aisyah bahwa saya Umar bin Khattab, jangan bilang khalifah, karena sudah tidak ada khalifah setelah kematian. Bilang Umar bin Khattab minta izin dikuburkan di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pikir kuburan, tahu nih fadilah. Maka Ibnu Umar datang ke Sayyidatuna Aisyah melaporkan, minta izin. Singkat cerita diizinkan. Dalam kitab Raudhul Unf diceritakan juga. Setelah itu kembali Ibnu Umar melaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai ayah, alhamdulillah dapat izin dikuburkan di tempat tersebut. Maka keluar dari lisannya Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan sekarat. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yakun li syai'un aham min dzalik. Segala puji bagi Allah, tidak ada hal yang paling berharga seperti saya mendapatkan izin di kuburan tersebut. Karena bisa bangkit, disebutkan dalam hadis, dibangkitkan berbarengan dengan
Rasulullah duluan, kemudian tidak lama keduanya. Ditambah Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang lain jauh, kalau dekat dalam kecintaan kepada Nabi, Nabi juga cinta kepada mereka, itu juga bisa bersamaan. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, al-qarib bi'adawati ba'id. Al-qarib bi'adawatil ba'id. Dekat, tapi dalam hatinya gak ada cinta, adanya permusuhan, maka terasa jauh. Al-ba'id bimawaddati gharib. Namun yang jauh, tapi dalam hatinya ada cinta, maka jadi dekat. Dalam syair Adabud Dunya Waddin, Al-Imam Al-Mawardi meriwayatkan syair tersebut. Maka dibawa jenazahnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Mafatihul Ghaib, ketika jenazah tersebut sampai di depan makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, pintu terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang membuka. Kemudian terdengar suara menyampaikan, adkhil habib ilal habib fa innal habiba ilal habib mushtaq. Masukkanlah sang kekasih kepada kekasihnya, karena kekasihnya sedang merindu kepada sang kekasihnya. Maksudnya di sini Rasulullah juga rindu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda.